Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad khatamul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebahagiaan manusia Allah letakkan pada amal perkara. Karena manusia diciptakan untuk mengabdi menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka diberikanlah petunjuk supaya selalu berada di jalan yang lurus. Dan itulah yang selalu kita minta pada umur 17 kali setiap sehari semalam. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah bagimu jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu hanyalah jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah selalu melaksanakan segala sesuatu perbuatan yang terbaik. Makanya Allah menjelaskan dalam surah ini, Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh sangat terbentuk dan sungguh sangat berbahagia orang-orang yang beriman. Yang beriman yang bagaimana? Alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Yang pertama, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salat. Menurut penafsiran para ulama, yang dimaksud dengan khusyuk dalam salat ini mulai daripada ikhlasul niyah, niat yang tulus. Mulai daripada niat yang tulus. Dan niat yang tulus itu mulai jauh sebelum melaksanakan yang namanya ibadah salat. Mulai dari sebelum kita bangun, disitulah niat kita yang tulus. Apakah kita ini melaksanakan salat semata-mata mencari ridha Allah, atau hanya dapat kesudahan, atau hanya ingin menginginkan surga? Maka disitulah ikhlas ini mulai. Makanya dahulu itu perbaiki.
Itulah melaksanakan undangan yang terbaik, mulai mencuci dan membasuh tangan, jari-jari tangan. Di situ ada doa ya Allah, jauhkan dan hindarkan tanganku dari memegang sesuatu yang tidak Engkau ridhai. Membasuh berkumur-kumur ya Allah, jauhkan lisan saya dan perkara yang tidak Engkau ridhai. Berikan cahaya dan jauhkan segala macam kalimat cairan di wajah ini semua macam untuk melihat yang tidak Engkau ridhai, untuk mendengar yang tidak Engkau ridhai. Dijauhkan. Jadi mulai daripada ikhlas dunia itu berjalan terus sampai kita memasuki yang namanya salat. Makanya ulama itu menganjurkan ketika kita menghadapi masuk ibadah salat, di situ dianjurkan ya untuk memperbaharui niat kita yang tadi sudah bagus dari rumah. Mungkin dalam perjalanan kita bercanda lagi, kita ketemu siapa lagi, akhirnya niatnya kita terkontaminasi lagi. Maka dianjurkan untuk memperbaharui niat. Makanya kita berdoa, Ilahi Anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbatak wa maghfiratak. Ya Allah, hanya Engkau semata yang aku tuju, hanya ridhamu yang aku tuntut. Maka berikanlah cinta dan berikanlah ma'rifat untuk mengenal dirimu dan dirimu. Karena kita ini hamba, ada khalik, ada pencipta. Kita ini orang yang maha ciptaan Allah. Maka kita berbahagia. Itu yang dimaksud ya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dan bukan cuma sampai di sini, dianjurkan juga semua kalimat yang terucap, semua kalimat yang terbaca melalui lisan kita, didengar oleh telinga, disaksikan oleh mata, surah yang kita baca, doa zikir yang kita baca, dianjurkan dipahami dan dimengerti apa yang kita baca. Makanya ulama sufi itu mewajibkan mengetahui semua arti dan makna bacaan dalam sholat, supaya khusyuk itu betul-betul diantar dengan perkataan, perbuatan, dan pengakuan. Itu alladzina hum fi salatihim khashi'un. Maka kita sholat Fatihah Bismillahirrahmanirrahim atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Siapa yang mengasihi kita? Allah. Siapa yang menyayangi kita? Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Ketika kita masih ada perasaan ingin
hanya milik Allah, hanya kepunyaan Allah. Makanya orang yang suka dipuji-puji, yang suka diganti-ganti dan sebagainya, diangkat-angkat, itu bahagian daripada kesombongan. Dan ketahuilah, di situ setan sudah memasuki kendaraan yang sesungguhnya, yaitu menguasai hawa nafsu. Sementara nafsu itu Allah jelaskan, inna nafsa la'amaratun bis-su'. Sesungguhnya nafsu al-amarah itu hanya mendorong kita selalu pada jalan yang tidak benar, yang jelek. Illa ma rahimah Rabbi, kecuali yang dikasihi dan disayangi oleh Allah. Maka raihlah kasih sayang Allah ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Diulangi kembali di ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim. Lagi-lagi kasih sayang Allah dan segala. Malik Yawmuddin, yang menguasai hari kemudian, hari pembalasan. Tidak ada yang kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mampu ruku dan sujud, berjalan dan bergerak, melihat mendengar, itu semua karena ada kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malik Yawmuddin, yang menguasai, yang meraja hari kemudian, hari pembalasan. Maka hadirkan dalam hati kita, Malik Yawmuddin, ya Allah, selamatkan diriku di dunia, lebih-lebih di akhirat. Karena hanya dengan kuasa Allah, makanya masuk dari situ. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu semata ya Allah yang aku sembah. La ilaha illallah, la ilaha illa anta. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu semata aku meminta pertolongan, berdoa. Maka minta Allah sendiri yang menginginkan kita. Ud'uuni astajib lakum, mintalah kepadaku supaya aku beri. Nah, kalau kita tidak mengerti dan paham, sepintas lalu hanya berlewat begitu saja, bagaimana khusyuk itu lagi? Karena seberat-berat godaan seseorang ketika dia salat, maka mintalah terus, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tetapkan aku istiqamah, selalu berada di jalan yang benar. Maka oleh karena itu, mintalah perlindungan Allah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan mereka yang engkau laknat, yang engkau murkai. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaat, terutama pada diri saya sendiri. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum